Arab Saudi kalau sampai pada hari-hari besarnya, mereka ulang tahun dengan merayakan sword dance, tari pedang. Di saat beliau menari, raja ini saat itu belum menjadi raja, beliau masih putra mahkota, dan saat itu beliau menjadi gubernurian. Siapa? George W. Bush mengirimkan pasukan ke Irak, membantai kaum muslimin di Irak, di Baghdad, di Fallujah, di Rabi'ah. Ratusan masjid dibantai. Ada filmnya di sini, Pak. Di saat yang sama, pintar, dan mereka selalu begitu. Ketika mereka mengirimkan pasukan untuk membantai kaum muslimin dengan alasan terorisme, dia menari-nari dengan Raja Arab. Pantaskah Raja Arab melakukan hal itu? Sementara Raja Arab sendiri tahu kalau orang yang dia kaleng itu sedang membantai kaum muslimin, saudara-saudaranya di Palestina, di Irak, di Rabi'ah. Itu ratusan kaum muslimin dibantai, bahkan bayi, Pak, terkubur hidup-hidup di rumahnya. Saya ada filmnya di sini, Pak. Saya tidak berbicara tanpa fakta. Perbuatan ini dalam akidah tauhid al-wala wal bara sudah membatalkan keislamannya. Maka tidak salah kalau saya Abu Muhammad al-Maqdisi dari Palestina belum mengatakan kalau orang-orang pemimpin-pemimpin Arab ini sudah murtad, Pak. Nah, hal ini menggoncangkan istana Arab Saudi. Maka orang-orang Arab, rakyat Arab kecewa sama dinasti Ibnu Saud, sama raja-raja mereka. Maka keluarlah mosi tidak percaya. Galau tuh, Pak, keluarga Ibnu Saud. Takut kehilangan kekuasaan. Konsultasilah sama Yahudi dan Amerika. Apa jawaban Yahudi dan Amerika? Bikin gerakan dakwah yang bernama Salafi Wahabi. Itu muncul tahun 2000 di Indonesia. Sekarang sudah ramai kan? Sudah ramai, betul? Tidak semua salafi begitu, Pak. Tapi salafi yang mereka ciptakan ini mereka takfiri. Kita disebutnya ahlul bid'ah, Pak. Haram mereka hadir di majelis kita. Ada yang hadir sekarang di sini? Nggak ada. Karena nggak boleh kajian di luar jamaah mereka. Itu ahlul bid'ah. UAS itu disebut Ustadz ahlul bid'ah, ahli subhat. Disingkat Ustadz ahli subhat, disingkat UAS. Sambil ketawa-ketawa mereka berbicara seperti itu. Saya membaca salah satu tulisan ustadznya yang dulu satu harokah dengan saya. 21 tahun saya di harokah itu, Pak. Dari sejak SMA keluar tahun 94 sampai 2014. Dia menulis, namanya Abu Salma, Pak. Abu Salma menulis dalam blognya, dosa ikhwanul muslimin terhadap umat Islam dunia. Dia kafirkan tuh orang-orang sekelas Syekh Hasan Al-Banna, Syekh Sayyid Qutub. Wah, itu Bapak pokoknya mah dikatakan pengkhianat, pengubah, pendosa, dijelek-jelekin. Tapi Bremer, orang Amerika yang menggantikan Saddam Hussein, disebut imam. Wajib mentaati Bremer. Di mana akidah awal-awal barunya, Pak? Ini penyakit mereka. Betul kata Rasulullah. Nah, ini fenomena akhir zaman, Pak. Kata Rasulullah SAW, sayakhruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman nanti kaumun, satu kaum, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan minder kalau salat bersama mereka. Hebat salatnya, Pak. Ibadahnya hebat. Lihat mereka. Salatnya hebat kan, Bapak Ibu? Ibadahnya dahsyat. Wa tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan mereka. Hebat mereka kalau bicara Quran. Lihat di TV mereka, Pak. Hebat kalau ceramah, pengikutnya ribuan tuh. Tapi sombong mereka. Na'udzubillah. Apa kata Rasulullah? Hum yamruku minad din. Mereka lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya dan mangsaannya. Bapak Ibu, kalau anak panah lepas dari busurnya balik lagi tidak? Mereka diibaratkan lepas dari Islam itu seperti itu. Berarti mereka balik lagi tidak kepada Islam? Kalau saya lanjut hadisnya ngeri, Pak. Kalau saya lanjutkan hadisnya ngeri. Bapak Ibu baca saja sendiri hadisnya, awalnya itu. Akan keluar di akhir zaman satu kaum yang kalian akan meremehkan salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Kalian akan meremehkan amal ibadah kalian dibandingkan dengan amal ibadah mereka. Hebat mereka, kagum kalian pada mereka. Lihat pakaian mereka, hijab banget. Pakai cadar, cingkrang, jenggotnya lebat. Tapi apa kata Rasulullah? Mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah yang lepas menembus beruangnya, tidak balik lagi.